Halo, gue dikenal dengan Kara Miguel. Gue senang bermain game MOBA, tapi gue merasa kalau kesenangan yang gue rasakan hanya untuk diri sendiri, rasanya mubazir ya. Oleh karena itu, gue membuat channel YouTube ini agar kesenangan yang gue rasakan dapat gue bagi bersama-sama. Itu sih harapannya. Game yang akan gue mainkan adalah Marvel Super War. Bagi kalian yang pernah bermain game MOBA seperti Mobile Legends, gue jamin untuk main Marvel Super War pasti akan langsung bisa. Karena di game ini sama persis seperti game Mobile Legends, hanya karakter dan item-itemnya saja yang berbeda, tapi cara bermainnya sih tetap sama. Di game ini, gue akan menggunakan support, dan gue akan menaikkan peringkat dengan menggunakan support. Hal itu bukannya sulit. Iya, itu memang sulit. Itu cerita support, bergantung pada tim dan tidak dapat berdiri sendiri. Bukannya untuk numpang menang ya. Tapi kalau timnya bagus dengan support, ya bisa jadi sangat bagus. Kalau timnya jelek dengan support, ya semoga aja bisa jadi lebih bagus. Kalau timnya sangat-sangat jelek dengan support, ya percuma, ya akan tetap jadi jelek. Makanya ini akan menjadi tantangan untuk gue. Oke, untuk pahlawan pertama yang akan gue mainkan adalah Mantis. Di sini gue akan mencoba menjelaskan kemampuan yang dimiliki oleh Mantis, item yang akan gue gunakan, dan emblem yang akan gue pakai. Pertama dari kemampuan pasifnya, dia dapat melihat ke dalam semak. Dalam game MOBA ada yang namanya semak-semak atau rumput-rumput ya. Jadi ketika pahlawan masuk ke dalam semak-semak, maka dia akan bersembunyi dan tidak terlihat. Tapi semak-semak ini bukan untuk melakukan kegiatan maksiat ya, bukan juga untuk jadi gembel dengan tidur di dalam semak-semak. Tapi biasanya digunakan untuk assassin. Dia akan sembunyi dan membunuh dalam diam. Ya sama seperti temanmu yang suka makan teman, menyerang gebetanmu dalam diam, diam-diam mereka udah jadian. Lanjut pada kemampuan pertama Mantis, yaitu lingkaran kehidupan, bukan lingkaran setan ya. Pada kemampuan ini, Mantis akan menembakkan peluru energi ke pahlawan musuh, dan akan memantul sebanyak maksimal 7 kali. Setiap pantulan akan memberikan kerusakan energi, tapi jeleknya, jika pantulan mengenai pahlawan yang sama lebih dari 1 kali, maka kerusakannya akan dikurangi sebesar 40%. Hah? 40%? Pasti ada yang nanya gitu. Dan ada juga yang bilang, gede juga dong. Iya, secara angka itu sih gede, tapi waktu prakteknya tidak terasa kok. Masih tetap sakit. Lanjut pada kemampuan kedua Mantis, berkah penyembuh. Pada kemampuan ini dibagi lagi menjadi 2, ada yang pasif dan juga ada yang aktif. Untuk pasifnya, kerusakan dengan jurus yang diberikan oleh Mantis akan meninggalkan tanda. Dan ketika tanda terkumpul 5, akan secara otomatis melakukan penyembuhan 1 kali pada teman yang di dekat kita. Untuk skill aktifnya, Mantis dapat menyembuhkan hingga 3 teman sebanyak 2 kali. Memulihkannya juga lumayan loh, berdasarkan serangan kita dan darah yang hilang. Lanjut pada kemampuan ketiga Mantis, kendali gaya. Kemampuan untuk membuat tidur lawan selama 2,5 detik. Untuk yang para jomblo, yang sulit untuk tidur, karena mikirin kapan gue dapat pasangan, mendingan lu minta tolong Mantis, biar lu bisa tidur dengan nyenyak. Selama menggunakan kemampuan ini, Mantis juga tidak bisa bergerak. Bukan cuma kemampuan pengendalian aja ya, tapi juga bisa memberikan kerusakan setiap 0,5 detik loh. Jadi kalau 0,5 detik dari 2,5 detik itu bisa memberikan kerusakan sebanyak 5 kali. Tapi kalau selama kemampuan ini aktif, Mantis jadi nggak bisa gerak, akan jadi sasaran empuk dong. Eits, kemampuan ketiga Mantis bukan cuma itu aja. Dapat kita lihat di sini, selagi menggunakan kemampuan ini, kerusakan yang diterima oleh Mantis akan berkurang sebesar 45%. Nah, untuk kemampuan kombonya,
Menurut gue ini combo kemampuan yang lumayan menyebalkan banget untuk musuh ya. Dengan menggunakan kendali gaya, dampak kerusakan akan berkurang. Walaupun Mantis tidak bisa bergerak, tapi dia tetap bisa menggunakan kemampuan yang lain. Sehingga setelah menggunakan kendali gaya, kita bisa sambung dengan lingkaran kehidupan. Dengan menembakkan peluru energi, pasti akan memantulkan sebanyak maksimalnya, yaitu 7 kali. Karena musuh terikat dan tidak bisa kabur. Kecuali kalau kita mati terbunuh oleh musuh ya, pasti akan putus pantulannya. Tapi gue rasa Mantis gak akan mati semudah itu. Karena ketika pantulan kelima, dia akan secara otomatis melakukan penyembuhan, dan selanjutnya kita gunakan lagi berkat penyembuhan, maka akan melakukan penyembuhan lagi sebanyak 2 kali. Nah, gimana? Walau Mantis pahlawan gratisan tapi cukup menyebalkan kan? Dan untuk kemampuan yang tadi akan lebih efektif bila kita masukkan item-item yang cocok. Untuk item tersebut gue setting sebagai berikut. Ya, yang pertama gue akan bikin sepatu bot cenayang. Di sini gue pilih sepatu bot cenayang karena dia bisa mendapatkan 50 kecepatan gerak dan 10% pengurangan jeda. Dan yang kedua itu ada buaya regenerasi. Di sini bisa menambahkan 100 kekuatan daya, 50% regen daya, 10% pengurangan jeda, 7% kecepatan gerak, dan 20% tingkat efek penyembuhan. Nah, di sini gue menggunakan 3 item yang sama, yaitu buaya regenerasi. Kenapa? Karena gue pengen ambil 10% pengurangan jedanya. Maka banyak yang nanya nanti, kenapa nggak langsung dipakai 6 aja biar jadi 60%, jadi jedahnya itu cepet banget. Nggak bisa kayak gitu, karena di sini batas maksimal cuma 40%. Mau kita bikin 6, tetap aja hanya batas 40%. Jadi 20%-nya lagi mubazir. Di sini juga bisa menambahkan kekuatan daya, bisa menambahkan regen daya. Jadi kita nggak perlu pulang-pulang. Maka dari itu gue bikin 3, dan tadi yang sepatu juga menambahkan 10%, jadi pas 40%. Orang beranggapan ngapain sih kita menggunakan item yang sama lebih dari 1, kan tidak efektif. Tapi gue menggunakan seperti ini, dan nanti kita coba apakah ini akan efektif. Dan untuk item yang terakhir itu adalah Maging Jord. Nah, di sini dia akan bisa menambahkan 1600 HP, 25% tingkatkan penyembuhan yang diterima. Kemudian ada skill atau kemampuan pasifnya, yaitu memulihkan 20% HP setiap detik jika tidak mengalami kerusakan yang diterima dari pahlawan, dari kubah, dari minion, atau juga dari monster. Tapi dengan catatan, peningkat penyembuhan di item ini itu hanya untuk ke diri sendiri. Menurut gue ini item perlu ya, karena kita kan nggak bikin item pertahanan sama sekali nih. Jadi bisa dibilang Mantis kita nanti akan cukup lembek, dan supaya nggak lembek makanya darahnya kita cukup banyakin. Kita pakai 2 kan udah nambah tuh jadi 3200. Penyembuhannya pun juga meningkat lebih besar untuk diri kita sendiri. Ya dong, buat apa kita membesarkan heal ke temen kalau misalkan diri kita cepat mati? Jadi nggak ada gunanya juga. Jadi kita healnya besar, nggak mati-mati, temen pun juga terus bisa ke heal. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah emblemnya. Yang utamanya gue akan menggunakan seni gaib, karena seni gaib akan meningkatkan penyembuhan dan perisai sebesar 5%. Saat kita menggunakan jurus penyembuhan atau perisai, serangan berikutnya akan ditingkatkan atau menjadi lebih besar. Seni gaib cocok sekali ya untuk pahlawan support yang dapat menyembuhkan dan memberikan perisai. Untuk partikelnya, yang pertama gue pakai partikel penghambat karena itu akan memberikan kerusakan tambahan selama 5 detik ketika kita bisa memperlambat jurus ke musuh.
Dan partikel yang kedua adalah perangkat perbaikan. Di sini bisa memulihkan 3% darah atau mana yang hilang tiap 3 detiknya. Dan partikel yang terakhir adalah komponen jeda. Di sini akan memberikan secara permanen 1-10% pengurangan jeda, dan setiap 1% dari kekuatan penguatan maksimumnya akan dikonversi menjadi 2 serangan fisik atau 3,3 serangan energi. Nah, di sini kan kita pengurangan jedanya udah penuh ya. Nah, maka secara otomatis pasti pengurangan jedanya itu akan dikonversi ke serangan fisik atau energi. Sekian dari penjelasan yang dapat gue berikan tentang mantis. Untuk video selanjutnya kita akan coba dalam permainan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Kara Miguel, pamit.